Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Integrated Marketing Communications atau IMC. Kalau materi kemarin kita sudah membahas tentang konsep marketing communications dan juga kita sudah membahas tentang apa sih direct selling dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sempat membahas tentang literasi media dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang AIDA in IMC. Apa sih itu AIDA? Selanjutnya kita akan membahas di materi. Jadi IMC ini saya akan membahas sedikit dulu ya tentang IMC, bahwa di dunia bisnis nih teman-teman, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, banyak sekali produk dan jasa yang ditawarkan. Pelanggan bisa merasa kewalahan dengan banyaknya iklan yang ditemui, baik itu iklan online maupun offline. Mungkin pertemuan kemarin nih saya sempat membahas tentang advertising via online dan juga offline nih. Nah, sebenarnya para marketer ini pun merasa kewalahan nih teman-teman dengan banyaknya iklan-iklan yang bertebaran di media sosial maupun juga offline seperti itu. Karena semakin banyaknya iklan yang bertebaran ini teman-teman, maka akan menyulitkan juga para calon konsumen kita untuk memilih kira-kira produk apa sih yang cocok untuk kita konsumsi seperti itu. Kemudian IMC ini bisa meminimalisir resiko pesan dan iklan dari brand yang diabaikan oleh para calon pelanggan seperti itu. Kemudian salah satu manfaat utama dari Integrated Marketing Communications ini adalah perusahaan bisa secara efektif meningkatkan brand awareness nih teman-teman. Tentunya dengan memanfaatkan berbagai channel maupun itu media sosial maupun itu offline seperti itu. Nah, IMC ini tadi kan saya sempat katakan bahwa untuk meningkatkan brand awareness nih teman-teman. Jadi inti atau ujung-ujungnya dari IMC ini adalah meningkatkan brand awareness, karena kalau misalnya para pelanggan ini tidak tahu produk apa sih yang dijual oleh perusahaan kita, ya brand awareness-nya gagal seperti itu. Salah satu contoh brand yang tingkat brand awareness sudah tinggi atau tingkat top of mind brandnya sudah tinggi adalah Pepsodent. Saya spill the tea aja ya. Jadi Pepsodent ini mungkin salah satu brand yang mungkin dari sejak kalian kecil gitu kan, kalau kalian sikat gigi pasti yang kalian ingat adalah saya sikat gigi odolnya pakai Pepsodent. Atau brand apa sih? Aqua ya, Aqua. Walaupun sekarang banyak banget produk mineral air kemasan gitu kan, air kemasan mineral gitu, pasti orang akan bilangnya, Mbak, Mas, ada nggak Aqua? Padahal yang dibeli mungkin Le Mineral atau Fit atau lain sebagainya gitu. Jadi salah satu jenis brand awareness yang cukup baik di Indonesia ini adalah tadi contohnya adalah Pepsodent dan Aqua ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pesan yang kuat, konsisten dan jelas menjadi kunci yang penting banget nih teman-teman dalam dunia marketing. Karena apa? Karena ketika kita melihat iklan yang nggak jelas dan bahkan sulit untuk kita pahami, maka hilanglah kesempatan untuk mendapatkan pelanggan. Karena sekarang mungkin kan banyak banget ya ngelihat iklan-iklan yang kok dari jualan produk sama iklan itu agak nggak nyambung gitu ya. Kok ini iklannya sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu. Kok agak nggak nyambung ya sama tagline-nya dan sebagainya. Mungkin kalian sebagai seorang marketer harus belajar lagi nih cara membuat iklan atau advertising yang menarik. Kalian bisa melihat referensi dari iklan-iklan di Thailand nih teman-teman, menarik dan lucu. Karena apa? Karena di Thailand ini mereka mampu menggabungkan sisi humanis dan juga sisi komedi dari manusia sehingga menjadi iklan yang super duper menarik deh teman-teman. Contohnya adalah saya pernah melihat itu iklan obat nyamuk ya kalau nggak salah. Nah, iklan obat nyamuknya ini tidak secara langsung menampilkan si nyamuknya mati kalau disemprot sama obat nyamuk, tapi dia menampilkan sisi orang yang pakai kostum nyamuk yang disemprotin obat nyamuk. Dia merasa bahwa apaan nih obat nyamuknya nggak kena tuh, saya nggak mati. Tapi saat dia datang ke keluarganya, dia ngasih tahu ke keluarganya kalau saya nggak mati kena obat nyamuk, pas dipeluk tapi mati semua. Itu kan sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang menarik dan apa ya, menggelitik seperti itu. Nah, mungkin di Indonesia ini perlu banyak belajar nih, latihan bagaimana sih cara membuat iklan-iklan yang menarik seperti itu. Selain efektif atau menghemat waktu, Integrated Marketing Communications ini juga dapat menghemat biaya teman-teman. Jadi yang saya katakan sebelumnya bahwa
kita dalam membuat promosi maupun itu iklan atau apapun itu ya, segi publisitas lah ya, kita harus bisa memanfaatkan biaya seminimal mungkin gitu kan. Kalau bisa maka malah zero biaya gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan memanfaatkan sarana sosial media seperti itu. Untuk menerapkan integrated marketing communications lebih jauh lagi, maka kita perlu untuk mengenal nih, apa sih AIDA? Model AIDA ini apa sih? AIDA itu nama orang atau apa sih? Jadi, kalau menurut Smart Insights, AIDA ini merupakan salah satu model pemasaran yang penting di dunia bisnis dan pemasaran. AIDA adalah singkatan dari attention, awareness atau perhatian, interest atau ketertarikan, desire atau keinginan, dan juga actions atau tindakan. AIDA biasa digunakan untuk menggambarkan proses transaksi pelanggan mulai dari pengenalan hingga terjadi transaksi jual beli. Selanjutnya dalam materi ini adalah kita akan lebih membahas tentang materi AIDA itu seperti apa sih. Model pemasaran AIDA dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menyusun strategi komunikasi nih teman-teman. Contohnya adalah dalam segi E-nya ya, awareness atau perhatian. Bagaimana sih cara kita mengenalkan brand kita? Kemudian seperti apa kampanye brand awareness yang ingin dibuat? Kemudian juga pesan apa yang ingin disampaikan? Jadi dari segi E atau awareness atau perhatian, kita harus membuild nih kira-kira kita mau bikin iklan seperti apa. Kemudian tagline kita seperti apa untuk iklan. Kemudian juga sasaran kita mau untuk siapa gitu. Sehingga saat misalnya sasaran komunikasi kita sampai, kemudian juga tagline kita sesuai dengan produk yang kita buat atau produk yang akan kita publisitaskan, itu akan tingkat kesampaian itu akan menjadi lebih akurat seperti itu teman-teman. Kemudian dari segi I atau interest atau ketertarikan, bagaimana sih cara kita untuk menarik perhatian pelanggan? Nah, di mana kita menempatkan iklan dan juga informasi. Jadi menggunakan sarana sosial media apa, mau menggunakan offline atau kita mau bikin flyer atau kita mau bikin iklan pakai billboard kah atau gimana. Jadi kita harus benar-benar membuat strategi yang matang banget nih untuk dari segi interest ini, karena kalau kita sudah membuat iklan yang menarik, maka calon pelanggan kita pun akan lebih mudah untuk mengetahui, oh ternyata perusahaan ini tuh lagi bikin produk ini loh, iklannya bagus loh, ternyata pas saya coba produknya juga bagus, seperti itu. Jadi menarik konsumen. Kemudian yang ketiga adalah dari segi desire atau keinginan. Apa yang membuat produk kita ini diinginkan? Bagaimana cara kita sebagai seorang marketer untuk mendekatkan diri dengan pelanggan? Caranya adalah tadi dengan melakukan customer engagement, atau misalnya saat kalian sudah berhasil menjual produk ya, tadi kan saya menjelaskan bahwa sebagai seorang marketer kita juga harus mampu menampilkan sisi PR kita gitu teman-teman ya, dimana kita tidak hanya menjual produk aja, tapi juga kita harus mampu menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan mereka. Jadi once misalnya salah satu pelanggan kita membeli produk dari kita nih misalnya. Nah, ternyata produk kita ini kurang berkesan untuk mereka gitu, atau misalnya mereka menggunakan produk kita tapi kemudian produknya gagal misalnya gitu, atau misalnya ada kesalahan produk gitu kan. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa meredam kekecewaan pelanggan ini teman-teman? Nah, mungkin caranya adalah dengan, kan sebelumnya saat kita mau beli produk, misalnya si A ini yang si penjual ini misalnya bilang, ibu nanti kalau misalnya produknya ada yang bermasalah dan lain sebagainya boleh hubungi kita, misalnya seperti itu. Nah, saat misalnya produknya benar-benar tidak bisa digunakan atau misalnya ada masalah gitu kan, nah si pelanggan tersebut bisa mengkontak kita sebagai hotline lah gitu, atau istilahnya membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, misalnya seperti itu. Mas atau Mbak, kok ini produknya kemarin baru saya beli ya, tapi kok nggak bisa digunakan, kok nggak bisa dipakai dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengurangi tingkat kekecewaan mereka gitu, karena kita sebagai seorang penjual itu tidak boleh mengecewakan pelanggan kita. Ingat pepatah bahwa pelanggan itu adalah raja, sehingga kita harus selalu mengistimewakan pelanggan kita gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah dari segi actions atau tindakan, di mana apakah pelanggan sudah cukup mudah untuk mendapatkan produk kita atau belum. Jadi saat kita menjual produk, pastikan bahwa produk yang kita jual itu tingkat kedapatannya atau tingkat adanya gitu kan selalu mudah dijangkau. Tingkat keterjangkauan itu
mudah seperti itu. Sehingga saat kita ingin membeli produk kembali atau repurchasing produk, jadi saat kita akan membeli produk kembali atau repurchasing produk, kita akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan produk yang akan kita beli lagi, seperti itu. IMC ini adalah bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten, teman-teman, dimana sehingga calon konsumen ini dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, bahwa IMC berguna untuk membangun pencitraan suatu merek, bukan hanya pesan yang akan selalu sama, tetapi unsur-unsur mereka juga ikut serta terbentuk dengan lebih mudah ketika suatu brand atau produk yang kita gunakan ini ada ciri khasnya, teman-teman. Jadi IMC ini sekali lagi kita tidak hanya menekankan pada penjualan produk, tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita. Bagaimana saat sebuah produk berhasil kita jual, maka produk tersebut akan mengkomunikasikan bahwa produk kita adalah produk yang baik kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan pun merasa puas, seperti itu. IMC ini adalah untuk menciptakan pengalaman pelanggan, seperti yang saya bahas tadi, bahwa saat kita berhasil menjual sebuah produk gitu, produk tersebut itu istilahnya akan berbicara kepada pelanggan kita tentang misalnya, hai, saya adalah produk ini, saya produk yang baik loh, silahkan membeli produk saya di sini, di sini, di sini. Produk saya ada produk yang berkualitas dan sebagainya. Istilahnya si produk itu ngomong ke pelanggan kita, sehingga pelanggan kita saat menggunakan produk kita itu akan merasa bahwa iya ya produknya bagus ya, iya ya produknya ternyata berkualitas dan lain sebagainya. Saya nggak nyesel loh beli produk ini, sehingga terjadilah pembelian kembali atau repurchasing product, seperti itu. Kemudian juga di dunia digital ini, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja, namun mereka juga menginginkan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Melalui strategi IMC ini, pelanggan akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan bisnis kita akan tersampaikan, teman-teman, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi bisnis kita. Kemudian juga dalam strategi IMC ini tidak hanya memperkuat pesan yang sama di benak konsumen saja, tetapi juga dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam bisnis kita sendiri. Seperti itu, teman-teman ya. Mungkin dari pembahasan kita terkait materi AIDA in IMC ini mungkin akan lebih banyak dibahas di materi selanjutnya terkait strategi IMC dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi inti dari materi ini adalah bagaimana kita sebagai seorang marketer atau IMCer ini mampu untuk membuat strategi AIDA ini, teman-teman ya. Jadi AIDA ini merupakan salah satu strategi komunikasi sebelum kalian melakukan penjualan produk, teman-teman, sehingga produk kalian itu lebih terarah, seperti itu. Jadi tidak hanya sembarangan menjual produk aja, nggak jelas gitu kan, tapi kita harus jelas nih, produk kita ini untuk siapa, sasarannya, harganya berapa, akan dijual di mana, kemudian saat produk tersebut dijual, kira-kira feedback dari pelanggan itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi terkait AIDA ini, kalian bisa mencari referensinya dimanapun, kalian bisa mencari di Google maupun juga mencari di jurnal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas materi yang saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.